Halo semuanya, selamat datang di channel XTZ, channel yang akan selalu menyajikan alur cerita film-film terbaik dari seluruh penjuru dunia. Hari ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Carrie. Film ini bercerita tentang seorang gadis remaja terbuang yang selalu diintimidasi oleh teman-teman sekolahnya. Semua itu berawal karena didikan ibunya yang cukup aneh, membuat gadis remaja itu menjadi seorang anak yang pemurung. Perhatian untuk semuanya, ini adalah video spoiler, dan bagi yang ingin melanjutkan selamat menonton. Margaret White adalah seorang ibu yang sangat fanatik akan agamanya. Dalam prinsipnya, dia menganggap bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi adalah sebuah dosa besar, terutama jika hal itu berkaitan dengan wanita, tubuh manusia, dan juga seks. Di adegan awal, dia sedang berbaring di tempat tidurnya, tapi entah kenapa kasurnya pun dipenuhi oleh darah. Dia kemudian menjerit kesakitan sambil berucap kepada Tuhannya agar diampuni dari segala dosa-dosanya. Margaret sangat tidak peduli dengan kehidupan duniawi, sehingga dia berpikir bahwa dia sedang sekarat karena kanker yang dideritanya. Tapi pada kenyataannya, dia sedang dalam proses untuk melahirkan. Saat rasa sakitnya mulai mereda, dia kemudian melihat ke arah selangkangannya dan kemudian terkejut ketika melihat seorang bayi perempuan yang baru saja dia lahirkan. Di sini, Margaret berpikir bahwa kelahiran bayi tersebut merupakan sebuah bentuk hukuman dosa yang pernah dia lakukan kepada mantan suaminya. Dia kemudian mengambil sebuah gunting dan berniat untuk membunuh bayinya, tetapi kemudian dia pun merasa tidak tega. Gadis kecil itu pun kemudian diberi nama Carrie. Selama bertahun-tahun, Margaret selalu memaksakan keyakinan agamanya kepada Carrie. Dari sisi duniawi, Carrie tidak punya pengetahuan apapun selain berdoa kepada Tuhannya. Karena itulah yang terus ibunya tanamkan dalam otak Carrie. Ibunya melarang Carrie untuk berteman, melarangnya untuk berbicara dengan laki-laki, dan bahkan melarangnya untuk bersekolah sepanjang hidupnya. Ketika Carrie berusia 16 tahun, beberapa aktivis yang memperjuangkan hak asasi anak pun kemudian memaksa Margaret untuk membiarkan Carrie bersekolah. Namun, karena sifatnya yang antisosial dan introvert, Carrie pun hampir setiap hari dibully oleh teman-temannya. Dia tidak pernah berbicara dengan siapapun. Dia bahkan sangat kaget dan merasa aneh ketika melihat teman-temannya yang berpakaian seksi dan juga orang yang berciuman. Konsep-konsep berpacaran adalah hal yang sangat asing bagi dirinya. Suatu hari, saat para siswa sedang bermain voli air, Carrie kemudian secara tidak sengaja melemparkan bola volinya ke arah seorang perempuan populer yang bernama Sue. Kemudian teman Sue yang bernama Chris pun mengolok-ngolok Carrie, yang membuat teman-teman yang lainnya pun ikut menertawakannya. Setelah jam sekolah selesai, mereka kemudian pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Ketika itu, Carrie kemudian mendapati menstruasi pertamanya. Melihat darah yang keluar, Carrie pun seketika malah panik karena dia memang tidak tahu apapun tentang hal itu. Dia tidak pernah diajari tentang menstruasi atau hal apapun yang berkaitan dengan anatomi wanita. Darah yang mengalir dari kakinya itu pun membuat Carrie berpikir bahwa dia sedang menderita suatu penyakit yang sangat buruk. Dia pun kemudian berlari ke sana kemari, dan sambil menangis dia pun meminta bantuan kepada semua teman-temannya. Melihat hal itu, Chris pun menyadari bahwa Carrie tidak memahami apapun tentang menstruasi. Dia pun kemudian sekali lagi langsung mengolok-ngoloknya. Tidak lama kemudian, semua gadis lainnya pun mulai ikut mengolok-ngolok Carrie sambil dilempari pembalut oleh masing-masing dari mereka.
Setelah merasa sudah cukup puas, Chris pun sambil tersenyum langsung merekam perbuatan mereka tersebut. Ketika itu, Sue ternyata merasa kasihan kepada Carrie. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia takut jika dia juga menjadi korban bulian mereka. Mereka pun kemudian baru berhenti ketika seorang guru olahraga yang bernama Desjardins tiba di tempat kejadian. Di sini, Carrie sudah terlanjur panik dan sangat ketakutan. Dia bahkan masih saja berteriak dan menangis meskipun gadis-gadis itu telah berhenti membulinya. Karena melihat Carrie yang rewel, gurunya pun langsung menampar Carrie sebagai jalan ninjanya agar Carrie berhenti menangis. Saat gadis-gadis itu berjalan meninggalkannya, dengan wajah marah dia pun kemudian menatap ke arah lampu. Tapi kemudian lampu itu pun pecah dengan sendirinya. Setelah itu, saat kepala sekolah diberitahu tentang kejadian yang menimpa Carrie, kepala sekolah pun meminta Desjardins untuk segera menghukum para pelaku yang telah membulinya. Dia juga menyuruh Carrie untuk tenang karena pihak sekolah telah menghubungi ibunya. Namun karena takut ibunya mengetahui tentang menstruasinya, dia pun kemudian kembali merasa panik. Pada saat itu, nafasnya pun mulai terengah-engah dan kemudian sebuah pendingin air di dalam ruangan itu pun pecah secara misterius. Beberapa waktu kemudian, Margaret pun datang untuk menjemput Carrie. Mereka pun lalu melihat Chris dan pacarnya yang sedang asik bercinta. Di sini, Margaret tidak ingin pengaruh seperti itu terjadi pada putrinya. Dia pun kemudian berdoa kepada Tuhannya untuk menunjukkan jalan hidup yang benar kepada semua anak-anak di luaran sana. Dalam perjalanan pulang, Carrie pun bertanya kepada Margaret mengapa dia tidak pernah memberitahunya tentang menstruasi. Namun di sini, Margaret malah tidak menjawabnya. Kemudian sebelum turun dari mobil, anak tetangganya pun menganggap bahwa Carrie sebagai orang aneh. Carrie pun kemudian menatapnya, yang membuat anak itu pun terjatuh dari sepedanya. Hal-hal aneh serupa lainnya pun telah terjadi kepada Carrie selama beberapa bulan belakangan ini. Tapi di sini Carrie masih tidak tahu apa penyebabnya tentang semua keanehan itu. Di dalam rumah, Margaret kemudian tiba-tiba membenturkan kepalanya ke dinding. Dia juga sambil meminta maaf kepada Tuhannya karena telah melahirkan putrinya, yang menurutnya kelak akan berbuat dosa seperti dosa yang telah dia lakukan di sepanjang hidupnya. Dia bahkan membuat ayat-ayat Alkitab palsu untuk membuat Carrie percaya bahwa pendarahan pada saat menstruasi adalah sebuah dosa besar, dan Carrie kini telah menjadi seorang pendosa. Tapi di sini, Carrie sebenarnya telah mengetahui bahwa ibunya berbohong karena sebelumnya Desjardins telah menjelaskan semua tentang menstruasi. Carrie pun lalu mengatakan bahwa hal itu normal dan setiap gadis pasti akan mengalaminya. Hal ini pun membuat Margaret memukul kepalanya dengan Alkitab. Margaret kemudian menguncinya di dalam sebuah ruangan. Margaret pun mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan Carrie hanya jika dia akan memohon ampunannya kepada Tuhan. Carrie pun lalu berteriak dengan penuh kemarahan, yang seketika membuat pintu ruangan itu pun menjadi retak dengan sendirinya. Dia juga kemudian melihat patung Yesus yang sedang mengeluarkan darah. Di tempat lain, Sue dan pacarnya Tommy sedang berada di dalam mobil Jeep milik Tommy. Mereka pun kemudian melakukan hubungan seksual di dalam mobilnya. Setelah selesai melakukan semua itu, Sue kemudian memberitahu Tommy bahwa dia merasa bersalah karena tidak membantu Carrie pada saat pembulian itu terjadi. Sementara itu, Chris terlihat sedang bersama dengan pacarnya yang bernama Billy. Berbeda dengan Sue, dia malah tidak menunjukkan rasa penyesalannya sama sekali. Meskipun memang dialah yang pertama kali melakukan pembulian tersebut. Berniat untuk semakin mempermalukan Carrie, dia pun kemudian mengunggah video pembulian itu ke internet. Sin kemudian kembali ke rumah Carrie. Di sini terlihat bahwa Margaret sedang menjahit pakaian sambil melantunkan sebuah lagu, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun sebelumnya kepada Carrie. Tapi setelah itu, dia pun akhirnya membiarkan Carrie keluar dari ruangannya setelah memastikan bahwa Carrie telah meminta ampunan kepada Tuhannya. Keesokan harinya di sekolah, Desjardins kemudian mengumpulkan Chris, Sue dan teman-temannya yang lain yang sudah terlibat dalam pembulian Carrie sebelumnya. Sebagai hukuman, mereka pun harus melakukan lari cepat 1 jam setiap hari selama seminggu penuh.
dan siapapun yang tidak mematuhinya tidak akan diizinkan untuk ikut terlibat dalam acara perpisahan sekolah. Chris pun kemudian menganggap bahwa hukuman itu hanyalah omong kosong dan sambil berkata bahwa Desjardins tidak punya hak untuk melarangnya datang ke acara perpisahan sekolah. Mendengar hal itu, Desjardins pun kemudian marah dan langsung mencabut hak istimewanya di acara perpisahan sekolah. Chris pun terus-menerus memprotes dan mengajak teman-temannya yang lain untuk menentang Desjardins. Tetapi di sini teman-temannya pun malah mengabaikan Chris, termasuk sahabatnya sendiri yaitu Sue. Sementara itu, seluruh siswa sekolah sudah menonton video pembulian Carrie. Mereka kemudian mengolok-ngoloknya dan bahkan sampai membuat coretan di loker sekolah untuk dirinya. Kini, Carrie pun merasa terhina dan dipenuhi dengan amarah. Dia kemudian pergi ke kamar mandi dan lalu menatap sebuah cermin. Tapi kemudian cermin itu pun pecah di hadapannya. Carrie pun akhirnya mulai menyadari bahwa dia memiliki kekuatan psikokinesis, yang berarti dia dapat menggerakkan benda apapun dan bahkan manusia hanya dengan menggunakan pikirannya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kekuatannya itu, dia kemudian pergi ke perpustakaan untuk membaca beberapa buku tentang psikokinesis. Penjelasan dalam buku tersebut mengenai kemampuannya itu pun membuatnya percaya bahwa seperti halnya menstruasi, memiliki kemampuan seperti itu juga merupakan hal yang normal bagi sebagian orang. Meskipun sebenarnya tidak. Pada saat jam pelajaran, Carrie kemudian disuruh ke depan untuk membacakan sebuah puisi. Ketika dia selesai membaca puisinya, pacar Sue yaitu Tommy kemudian berbisik sambil memberi kata-kata hinaan kepada Carrie. Sang guru pun mendengar apa yang diucapkan oleh Tommy dan memintanya untuk mengulangi perkataannya dengan lebih keras. Tapi kemudian Tommy pun mengulangi perkataannya dengan mengatakan bahwa puisi yang dibacakan Carrie sangat indah. Mendengar hal itu, Carrie pun merasa kaget dan malu karena baru kali ini ada seorang pria yang memujinya. Sementara itu, Chris kemudian menelepon pengacara ayahnya untuk datang ke sekolah agar dapat membantunya supaya hukuman yang sedang dijalaninya dapat segera dicabut. Chris kemudian berpura-pura seolah-olah dialah korbannya dan malah menuduh Desjardins telah melakukan kekerasan verbal terhadapnya. Untuk membuktikan bahwa omongan Chris adalah sebuah fitnah, Desjardins kemudian meminta Chris untuk menunjukkan video pembuliannya terhadap Carrie yang telah dia rekam. Namun jelas, Chris pun menolak untuk menunjukkannya. Hal ini pun membuktikan bahwa dia memang benar-benar bersalah. Di malam hari, Carrie kemudian melatih kemampuannya dengan melayangkan beberapa buku dan bahkan tempat tidurnya. Margaret yang mendengar suara berisik dari dalam kamar Carrie itu pun kemudian naik ke kamar Carrie sambil membawa sebuah pisau. Tapi pada saat itu, Carrie pun kemudian berpura-pura tertidur. Keesokan harinya, Sue lalu meminta pacarnya Tommy untuk mengajak Carrie ikut bersamanya ke pesta perpisahan sekolah. Di sini Sue merasa bahwa Carrie pantas untuk mendapatkan satu malam yang menyenangkan dengan berkencan bersama seorang laki-laki. Jadi Sue pun menyuruh Tommy untuk pergi ke acara perpisahan bersama Carrie dan bukan bersamanya. Namun Tommy hanya ingin pergi berkencan bersama Sue. Tapi setelah didesak berkali-kali, Tommy pun akhirnya menyetujuinya. Tommy lalu menghampiri Carrie dan mengajaknya untuk pergi berdua ke acara perpisahan sekolah. Carrie yang terkejut itu pun mengira jika Tommy sedang bercanda dan langsung pergi meninggalkannya. Setelah itu, Desjardins kemudian melihat Carrie yang sedang menangis di kamar mandi. Saat ditanya apa yang telah terjadi, Carrie kemudian menceritakan tentang ajakan Tommy sebelumnya. Mendengar hal itu, gurunya pun langsung mendukungnya dan menyuruh Carrie untuk menerima ajakan itu. Namun di sini Carrie merasa bahwa Tommy sebenarnya sama saja seperti para pembuli yang lain. Desjardins pun kemudian mendatangi Tommy yang saat itu sedang bersama Sue. Desjardins kemudian memperingatkan Tommy untuk lebih baik tidak mengajak Carrie kemanapun jika mereka berencana hanya untuk mempermalukan Carrie. Sepulang sekolah, Tommy pun kemudian mendatangi rumah Carrie untuk menjemputnya. Namun di sini Carrie kemudian merasa ketakutan karena dia tidak ingin ibunya mengetahui jika dia sedang berbicara dengan laki-laki. Tommy kemudian berkata bahwa dia hanya akan menjauh dari rumah Carrie jika Carrie setuju untuk pergi ke acara perpisahan bersamanya.
Carrie pun akhirnya mengiyakan dengan syarat bahwa Tommy harus mengantarkannya pulang paling lambat pada jam 10:30 malam. Di sini, Carrie terlihat sangat gembira dan merasa bahwa akhirnya dia bisa menjadi normal seperti anak-anak yang lainnya. Dalam persiapan sebelum pergi ke acara perpisahan, dia kemudian pergi ke sebuah toko gaun. Namun di sana dia tidak menemukan gaun yang harganya sesuai dengan uang yang dimilikinya. Jadi dia pun kemudian membeli kain mentah untuk membuat gaun buatannya sendiri. Chris kemudian melihat Carrie yang sedang berbelanja. Dia pun kemudian memperlihatkan raut wajah yang penuh dengan kebencian. Dia bersama dengan teman-temannya berencana untuk mengerjai Carrie pada saat acara perpisahan. Sekembalinya ke rumah, Carrie kemudian melihat ibunya yang sedang marah menunggunya di depan pintu rumah. Carrie kemudian memberitahu ibunya bahwa dia akan pergi ke acara perpisahan sekolah. Mendengar hal itu, Margaret pun melarangnya dengan tegas. Hal itu pun membuat Carrie menjadi frustasi dan sangat marah, yang membuat benda di sekitarnya pun kemudian melayang-layang. Melihat hal itu, Margaret pun kembali berdoa kepada Tuhannya sambil mengatakan bahwa iblis telah merasuki putrinya. Carrie pun meminta ibunya untuk berhenti melakukan semua hal tersebut. Tapi di sini Margaret malah terus berdoa dengan suara yang lebih keras. Dan pada akhirnya, Carrie pun sudah tidak dapat mengontrol kesabarannya itu terhadap ibunya. Mom, stand up. Mom, I'm going. There are no witches. Devil's got Setelah beberapa saat, Carrie pun akhirnya melepaskan ibunya sambil mengatakan bahwa pembahasan telah selesai. Sementara itu, Billy dan Chris sedang berada di sebuah peternakan babi bersama teman-temannya yang lain. Mereka pun kemudian mengambil darah babi dengan cara menggoroknya. Kemudian mereka pun masuk ke dalam sebuah aula, yang juga merupakan tempat acara perpisahannya akan dilakukan. Mereka pun lalu memasang sebuah ember yang berisi darah babi tersebut. Mereka pun berniat untuk menumpahkannya ke kepala Carrie pada saat dia berada di atas panggung. Sebelum berangkat ke acara perpisahan, Carrie kemudian bersiap-siap sambil merias wajahnya. Dia terlihat sangat cantik, tapi rasa gugupnya pun tidak dapat ditutupi. Margaret kemudian memintanya untuk berpakaian sesopan mungkin. Namun di sini Carrie sudah tidak mau mendengarkan ibunya lagi. Margaret juga memberitahu Carrie bahwa semua orang akan menertawainya. Hal itu pun membuat Carrie menjadi semakin gelisah. Tidak mau malam bahagianya menjadi lebih kacau, dia pun akhirnya mengunci Margaret di dalam ruangan tempatnya berdoa. Please don't do this. Saat Carrie dan Tommy bertemu, terlihat bahwa Tommy sangat kagum akan kecantikan Carrie. Mereka pun akhirnya pergi ke acara perpisahan sambil bergandengan tangan. Tommy juga memperkenalkan Carrie kepada teman-temannya yang lain. Bukan hanya Tommy, Desjardins juga sangat mengagumi kecantikan Carrie. Desjardins kemudian meminta Carrie untuk menikmati malam bahagianya itu. Seiring berjalannya waktu, Carrie akhirnya menjadi lebih tenang dan mulai sedikit nyaman ketika berada di dekat Tommy. Beberapa saat kemudian, keduanya pun mulai berdansa. Terlihat bahwa malam itu merupakan sebuah malam terbaik bagi Carrie. Tetapi kemudian Billy dan Chris pun masuk ke acara perpisahan tersebut tanpa memberitahu Desjardins. Mereka pun terlihat bersenang-senang sebentar sambil menunggu momen yang tepat untuk melakukan aksi yang telah mereka rencanakan. Pada setiap acara perpisahan, sekolah mereka selalu memilih ratu dan raja pesta, yang mana berarti sebentar lagi akan diadakan pemilihan pasangan terbaik di malam itu berdasarkan pemilihan voting. Namun di sini, Billy dan Chris pun telah mengubah hasil undian suara yang mana mereka sengaja memenangkan Carrie dan Tommy sebagai pasangan terbaik. Saat keduanya naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan, disitulah Billy dan Chris akan melakukan aksi pembuliannya tersebut. Sebelum pemilihan dimulai, Sue yang memang mengorbankan dirinya untuk tidak datang ke acara perpisahan demi Carrie itu pun menerima sebuah pesan dari Chris yang mengatakan bahwa mereka akan mempermalukan Carrie di acara perpisahan sekolah. Sue yang sangat khawatir dan marah itu pun langsung bergegas pergi ke acara perpisahan untuk menghentikannya. Tak lama kemudian, Tommy dan Carrie pun terpilih menjadi pasangan terbaik pada malam itu. Tommy Ross and Carrie White. Mereka pun dipanggil untuk naik ke atas panggung. Semua orang pun lalu bertepuk tangan dan memberikan selamat.
Su juga telah sampai ke gedung acara dan melihat Chris yang sudah siap di atap gedung. Beberapa detik sebelum menumpahkan ember berisi darah itu kepada Carrie, Desjardins pun lalu melihat Su dan mengira jika Su akan merusak momen tersebut. Tanpa berlama-lama, Desjardins pun lalu mengunci Su di dalam sebuah ruangan tanpa mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Akhirnya Chris pun menarik talinya yang langsung menumpahkan darah tersebut terhadap Carrie. What the hell? Para pembuli itu juga mulai meretas monitor besar dan langsung memutarkan video Carrie yang menangis saat sedang mengalami menstruasi. Semua orang pun ikut menertawainya, sementara Desjardins naik ke atas panggung untuk melindungi Carrie. Namun saat ini, Carrie sudah kehilangan rasionalitasnya. Dia kemudian mendorong Desjardins sampai terpental jauh, tanpa menyentuhnya sama sekali. Beberapa detik kemudian, ember yang jatuh dari atas pun langsung menimpa kepala Tommy, yang membuatnya tidak sadarkan diri. Kali ini adalah puncak amarah dari Carrie atas perlakuan orang-orang selama ini. Carrie sudah kehilangan kendali atas emosinya. Kerumunan itu pun langsung terpelanting jauh ke belakang hanya dengan satu teriakan. Di sisi lain, Chris dan Billy pun berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam mobil mereka. Namun saat yang lain mencoba keluar, Carrie kemudian mengunci semua pintu masuk termasuk semua jendela. Kemudian, Carrie pun melemparkan meja dan kursi ke arah kerumunan, membuat mereka pun terbunuh satu persatu. Dia juga menjatuhkan beberapa orang di udara, sehingga mereka pun terbunuh karena terinjak-injak. Gedung itu pun akhirnya mulai terbakar setelah Carrie merusak lampu panggung dan beberapa kabel listrik. Di sini, Carrie terlihat menempatkan Desjardins ke tempat yang aman terlebih dahulu, sebelum akhirnya kembali menghabisi semua orang selain Desjardins, orang yang memang selama ini membela Carrie. Dia kemudian terbang keluar gedung untuk mencari keberadaan Billy dan Chris. Mereka sudah pergi jauh menggunakan mobilnya, namun Carrie berhasil mengejarnya. Billy lalu mencoba untuk menabraknya, tetapi Carrie menghentikan mobil itu dengan kekuatannya. Karena hal itu, kepala Billy pun terbentur keras mengenai setir mobilnya, membuatnya pun meninggal seketika. Chris kemudian mencoba menabraknya lagi, namun Carrie mendorong dan menabrakkan mobilnya ke arah pom bensin. Di sini, Carrie pun kemudian menyaksikan Chris yang tewas secara perlahan. Kepalanya itu pun tepat mengenai kaca depan mobilnya. Setelah itu, Carrie pun kemudian pulang ke rumah, tapi dia tidak menemukan ibunya di ruangan doa. Carrie pun langsung membersihkan badannya dari semua darah yang menempel. Tak lama kemudian, Margaret pun muncul di hadapannya, membuat Carrie pun seketika langsung memeluk ibunya. Carrie lalu mengatakan bahwa ibunya memang benar tentang semua orang yang akan menertawakannya. Tapi di sini Margaret sekali lagi merasa bahwa kehadiran putrinya itu adalah sebuah hukuman atas dosa yang telah dia perbuat. Saat itu juga, dia kemudian berniat untuk menikam anaknya menggunakan pisau. Carrie pun mencoba untuk mempertahankan dirinya, namun Margaret terus mengejar Carrie sampai ke area dapur. Margaret kemudian berhasil menahan Carrie dan hendak menikamnya. Namun di sini Carrie pun berhasil menghentikan hal tersebut menggunakan kekuatannya. Carrie kemudian melemparkan beberapa pisau ke arah ibunya. Seketika ibunya pun terkena tusukan pisau-pisau itu. Setelah itu, Carrie kemudian membaringkan ibunya yang sedang sekarat. Carrie pun sambil menangis menyesali perbuatannya tersebut karena merasa jika dia tidak ditakdirkan untuk bahagia. Carrie kemudian menghancurkan seluruh rumahnya menggunakan kekuatannya. Tapi saat itu, Sue kemudian tiba di rumah Carrie dan mencoba untuk menghentikannya. Melihat kehadiran Sue, Carrie pun mencoba untuk menghabisinya juga. Tetapi Carrie kemudian berhenti ketika dia melihat bahwa Sue sedang hamil besar.
Tiba-tiba Carrie kemudian tersenyum ke arah Sue dan mengatakan bahwa anak yang dikandungnya adalah seorang perempuan. Carrie kemudian memperingati Sue untuk segera keluar dari rumahnya karena sebentar lagi rumah itu akan segera rubuh. Beberapa saat kemudian, Margaret dan Carrie pun akhirnya tewas tertimpa reruntuhan rumahnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, terlihat bahwa Sue yang sedang terbaring di rumah sakit sambil menjerit kesakitan. Ternyata di sini Sue sedang melahirkan. Tapi tiba-tiba bukannya bayi yang muncul, tapi melainkan sebuah tangan yang berlumuran darah. Namun Sue pun kemudian terbangun dan menyadari bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Ibunya kemudian mulai menenangkannya saat Sue terlihat mulai bergetar ketakutan. Film pun berakhir ketika Sue mengira bahwa mimpi itu adalah sebuah pertanda. Sebuah pertanda bahwa dia akan melahirkan kembali si anak aneh, yaitu Carrie.